Para user yang saya hormati, jumpa kembali dengan tutorial Mapinfo versi web bagian kedua. Masih ingat ya sebelumnya kita sudah berhasil bikin repositori data di Mapinfo versi web. Sekarang kita akan mengutilisasi data tersebut. Nah, di sini ada spektrum admin, ada spektrum analis connect. Untuk konfigurasi data, kita menggunakan yang admin ini. Kita coba buka, submit. Pastikan ya bahwa ini running, spektrum suasananya itu running. Di pojok kanan bawah kita lihat ada kotak hijau, ini artinya itu Mapinfo webnya running. Saya langsung config di sini. Oke. Ini oke. Ini karena sebelumnya sudah ada ya. Saya coba hapus dulu baru kita up lagi. Yes. Oke. Sekarang saya add map. Ini sebelumnya saya lupa. Ini bawaan dari di spek bawahnya dari Mapinfo web ya, ada Bing Road, Bing Area dan Bing Hybrid. Ini data dari Bing Map. Ini kita bisa langsung gunakan di Mapinfo versi web ini. Ini data yang sudah kita bikin itu di map. Ini ada peta Indonesia 23 Juni. Saya klik, select. Nah, sudah masuk. Ini sebenarnya kita bisa ganti namanya, tapi ya biar cepat aja. Oke, defaultnya seperti itu. Saat dibuka langsung aktif. Kemudian user bisa show and hide individual layers ya. Oke. Saya simpan dulu. Ini default map, saya default map aja, save. Sukses. Kemudian saya mau setting kalau ini. Ya kita bisa ngasih copyright, bisa positioningnya. Oke, ini sudah defaultnya seperti ini semua. Saya okekan saja karena kayaknya sudah oke semua. Jadi ini seperti yang saya bilang bahwa Mapinfo versi web ini tidak perlu pemrograman ya, cukup cek uncek saja sama setting parameter yang kita inginkan. Jadi tidak menyulitkan, sangat memudahkan. Oke, save. Oke, artinya setting map kita sudah siap dan siap untuk kita lihat di publish. Saya coba masuk di spektrum analis connect ya. Saya buka lagi. Seperti apa ya hasil yang sudah kita configure di spasial admin. Para pengguna jangan bingung ya. Istilah saya lah Mapinfo web, namun secara copyright-nya adalah itu spektrum spasial. Biar memudahkan saya gunakan istilah Mapinfo versi web. Sign in. Saya suka software ini karena begitu mudahnya kita publish map yang udah kita bikin di Mapinfo Professional. Saya bilang hampir seluruh fitur-fitur yang ada di Mapinfo Professional bisa kita lakukan juga di Mapinfo versi web ini. Oke, seperti ini hasilnya. Kita bisa zoom in atau zoom out. Kita bisa lihat layarnya di sini. Default map. Ya sebenarnya kita bisa bikin banyak hal di sini. Kalau kita punya banyak data. Berhubung waktunya terbatas ya
kita cukup yang default map. Kita bisa pilih roadmap atau HRA atau hybrid. Ini data yang sudah kita bikin. Kita bisa on off kan ya. Itu off. Saya bisa off kan yang layer ini. Provinsinya juga bisa off. Saya bisa hidupkan lagi. Oke. Kita bisa scroll, zoom in, zoom out. Kita bisa geser-geser. Karena udah menggunakan sistem tile map, jadi cukup cepat aksesnya. Dan ada fasilitas juga untuk kita transparansi di sini. Coba saya bikin transparansi. Perhatikan di ini, lama-kelamaan image-nya akan transparan. Ya. Bisa dilihat ya. Semakin transparan. Oke. Oke, saya balikin lagi. Oke. Nah, cukup segitu saja ya. Nah, sekarang kita juga bisa view entire layers. Nah, kemudian kita juga bisa multi select ya, artinya objek yang ada di sini kita bisa multi select. Misalnya seperti saya klik, nah, klik, ya. Kemudian ada fitur si tabular result, jadi per kabupaten kita bisa lihat datanya, email ya. Kemudian kita bisa query kompleks kita bisa lakukan. Filternya apa, dan hasilnya kita bisa lihat. Kemudian kita bisa lakukan thematic map. Jadi meskipun di Mapinfo kita ada thematic map, ya di sini juga kita bisa bikin thematic map juga. Katakanlah nih sebagai contoh aja. Populasi laki-laki, temanya range, equal aja ya, colornya saya ikut default aja, saya create, udah langsung jadi, mudah kan? Oke, saya off lagi. Nah, kemudian kita juga view entire layer tadi sudah bisa ya. Nah, selain itu kita masih bisa nambahkan layer lagi. Nih, kita mau nambah layer, baik dari yang ada di spektrum spatial layer ataupun di lewat web yang ada WMS atau WMF juga bisa. Ini banyak sekali ya, kita bisa langsung tambahkan. Nah, kemudian kita juga bisa nambahkan layer dari local file. Katakanlah saya mau nambahkan layer di sini, ada file KML sektor, saya open, add. Nah, ini dia. Ya. Dan itu saya masih bisa edit juga. Saya ganti warna misalnya seperti ini, oke. Berubah, mudah kan? Oke. Saya view entire layer layers, view entire layers, collapse lagi. Nah, berikutnya kita juga bisa langsung print hasilnya. Ini ada print preview dan formatnya kita bisa ganti-ganti sesuai dengan selera kita. Kita bisa bikin template sendiri. Bisa portrait, bisa net only. Nah, ini ya. Kita bisa kasih judul misalnya
peta tutorial 2020. Udah kita ekspor ke PDF. Selanjutnya bisa dibuka di PDF. Oke. Udah kan? Nah, masih ada lagi fitur-fitur sebenarnya kita masih bisa tempel di sini. Jadi kita bisa bikin konfigurasi di sini. Ada table datanya, ada gambar map, gambar picture, maksudnya JPEG atau video, atau kombinasi dengan street view juga bisa. Itu kita akan bahas di topik berikutnya. Saya kira bahasan kita saat ini bisa sampai di sini dulu. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa Mapinfo versi desktop begitu mudah digunakan, sama halnya dengan Mapinfo versi web juga begitu mudah digunakan. Dan ini salah satu kelebihannya kalau di versi web ya kita bisa buka dan akses dimanapun dan kapanpun. Sepanjang ada browser kita bisa lihat, kita bisa gunakan. Bahkan di handphone pun.